Beberapa hari yang lalu, DPR mengusulkan kepada pemerintah untuk mencetak uang baru senilai 600 triliun untuk mengatasi masalah ekonomi. Indonesia pernah melakukan cetak uang dalam jumlah besar pada masa periode demokrasi terpimpin. Saat itu, Indonesia sedang membutuhkan dana besar untuk berbagai kebutuhan. Pada periode tahun 1957 sampai 1965, saat itu kebutuhan untuk belanja negara begitu besar karena ada pos prioritas politik yang digunakan untuk operasi keamanan, subsidi BPN, dan swasta. Yang menjadi pertanyaan adalah, akankah mencetak uang memberikan solusi pertumbuhan ekonomi, terutama akibat pandemi saat ini? Yang akan terjadi justru membuat kondisi semakin buruk. Salah satunya inflasi yang mengalami kenaikan yang sangat tinggi atau disebut hiperinflasi. Wacana cetak uang tidak terlepas dari teori moneter modern atau Modern Monetary Theory yang disingkat MMT adalah ekonomi sisi penawaran saat ini. Hal tersebut menjadi klaim menggelikan bahwa pengeluaran besar-besaran untuk jaminan pekerjaan dapat dibiayai oleh bank sentral tanpa membebani ekonomi. Pada saat frustasi ekonomi dan politik saat ini, beberapa sayap yang lebih ekstrim dari partai politik memanfaatkan peluang makan siang gratis untuk menawarkan cara-cara menarik secara politis dari kesulitan ekonomi. Dari sejarah dan praksisnya, teori moneter modern salah dalam berbagai hal. Pertama, dia mengedepankan prospek bahwa dengan mencetak uang, pemerintah dapat membiayai defisitnya dengan biaya nol. Bahkan, dalam perekonomian saat ini, pemerintah membayar bunga atas setiap uang baru yang diciptakannya. Ya, ada mata uang yang beredar, tapi jumlahnya tidak dikendalikan oleh pemerintah. Bahkan, defisit yang dibiayai uang menyebabkan pemerintah menanggung hutang. Kedua, bertentangan dengan klaim ahli teori moneter modern. Tak benar bahwa pemerintah dapat dengan mudah menciptakan uang baru untuk membayar semua kewajiban yang jatuh tempo dan menghindari gagal bayar. Seperti yang ditujukan oleh pengalaman sejumlah negara berkembang, melewati titik tertentu, pendekatan ini mengarah pada hiperinflasi. Seperti halnya pajak, ada batasan untuk jumlah pendapatan yang dapat dinaikkan melalui pajak inflasi. Jika batas ini terlampaui, hiperinflasi akan terjadi. Ketiga, ahli teori moneter modern biasanya beralasan dalam hal ekonomi tertutup, tapi kebijakan mengandalkan keuangan bank sentral dari defisit pemerintah. Seperti yang disarankan oleh ahli teori moneter modern, kemungkinan akan menghasilkan nilai tukar yang rendah. Hal ini akan menyebabkan peningkatan inflasi. Peningkatan suku bunga jangka panjang sangat berisiko. Modal yang melarikan diri dari negara dan upah real yang lebih rendah ketika nilai tukar runtuh dan harga impor melonjak. Yang perlu diketahui bahwa banyak pasar negara berkembang telah berdatangan dengan teori moneter modern. Mereka tidak dapat mencetak uang bahkan untuk menutupi kewajiban mata uang domestik mereka. Inggris dan Italia sama-sama harus menggali dana moneter internasional selama pertengahan 1970-an karena ketergantungan yang berlebihan pada keuangan inflasi. Indonesia pun juga begitu. Sejak krisis moneter 22 tahun lalu membuat kurva hutang negara semakin meningkat. Ekonomi sisi penawaran adalah perpanjangan ide-ide valid yang tidak masuk akal. Jika pembelian aset baru oleh bank sentral menyamai pengeluaran tambahan oleh pemerintah dalam krisis, maka biaya bunga dari pengeluaran itu awalnya nol. Ketika ekonomi pulih, tingkat yang tepat yang ditetapkan oleh bank sentral pada akhirnya akan naik dengan asumsi bahwa mandat bank sentral harus fokus pada penargetan inflasi. Maka suku bunga secara bertahap bergerak untuk menghentikan inflasi agar tidak bergerak di atas target. Fakta bahwa biaya efektif dari kewajiban tambahan skor publik pemerintah secara bertahap akan naik dari nol dengan pemulihan ekonomi adalah stabilisasi yang